Rangga itu adalah sahabat SMA anakku, Tio. Sejak masuk SMA, dia sudah menjadi sahabatnya Tio dan sudah sering menginap di rumah. Kurang lebih sudah 4 tahun mereka bersahabat, sampai anakku Tio harus kuliah keluar di sebuah PTN di Yogyakarta. Rangga memang gak seberuntung anakku, sebab setelah lulus SMA, dia nggak ngelanjutin kuliah karena tak punya biaya. Pada akhirnya, Rangga tetap di kota ini dan mulai mencari pekerjaan. Apa saja dilakukannya, asalkan halal dan berkah kerjaan itu. Bermula ketika suamiku pindah tugas ke luar daerah, aku akhirnya ketemu lagi dengan Rangga, sahabat anakku Tio. Baru juga setahun Tio kuliah, suamiku malah pindah tugas jadi pengawas proyek di ujung Indonesia Timur. Singkat cerita, sudah 3 bulan aku tinggal sendirian di rumah tanpa suami, dan tanpa anak semata wayang kami yang sedang kuliah. Hingga sore itu, saat aku hendak pulang dari kantor, aku memesan ojek online seperti biasa. Dan ternyata, Ranggalah yang datang menjadi driver ojek online itu. Awalnya aku agak pangling sama anak itu, karena Rangga sudah banyak berubah, padahal baru setahun gak ketemu. Rangga juga agak canggung waktu ketemu aku, dia ngaku malu, karena kerjaannya jadi driver ojek online karena cuman lulusan SMA. Tapi aku bilang padanya, gak apa-apa, asalkan dia punya kerjaan, dan dia bisa nabung dikit-dikit untuk biaya kuliah tahun depan. Rangga memang sudah jauh beda dengan dulu, dia kelihatan lebih matang dan dewasa, bukan hanya fisik, sikapnya, badannya sedikit lebih tinggi dari anakku, dan perawakannya juga bagus banget, ideal, dan sebagai lelaki, ia lumayan gagah, padahal dulunya, dia sama anakku masih culun banget, pada kurun waktu baru masuk SMA. Tentunya sekarang dia beda. Aku pun baru tahu, kalau yang nganterin aku pulang dari kantor adalah Rangga. Setelah motornya sampai di rumah, aku mau bayar, namun tiba-tiba ia berkata, "Nggak usah bayar tante, dulu kan saya sering kesini, dan tante juga baik banget," ucap Rangga, sambil melepas helmnya. Sore itu, aku akhirnya menyuruh Rangga masuk dulu, soalnya udah lama banget gak ketemu sejak mereka lulus SMA. Aku dan Rangga ngobrol lumayan lama, aku baru tahu, kalau sejak lulus SMA, dia dan Tio jarang bertukar kabar. Saya sungkan tante, makanya gak pernah balas kalau dihubungi sama Tio, ujar Rangga. Loh, kenapa begitu? Kalian kan selama ini sahabatan. Masa gara-gara anak tante kuliah, kalian hilang kabar? Lagian, anak tante gak pernah membeda-bedakan temannya kok selama ini, kataku, sambil menyuguhi teh hangat. Namun, jawaban Rangga membuat aku agak kaget mendengarnya. Rangga bilang, anakku memang tetap baik pada sahabatnya. Akan tetapi, Rangga yang merasa malu dan gak enak dengan pekerjaannya saat itu, karena dia ternyata bukan driver ojek biasa. Saya malu Tan, kayak gak pantas jadi sahabat anak tante lagi, karena saya juga kerja sampingan, bukan cuma ojek biasa saja. Saya malu tante, karena Tio pasti akan kecewa sekali dengan saya sebagai sahabatnya, kata Rangga terlihat grogi. Awalnya, aku nggak paham akan maksud Rangga, masak sampai segitu malunya kerja sebagai driver ojek, padahal itu kan kerjaan halal, dan saat ini pun banyak menjadi pilihan di masa lapangan pekerjaan yang makin sulit. Rangga juga nggak cerita terbuka, hanya bilang dia kerja sambilan, bukan sebagai driver ojek biasa seperti yang kubayangkan. Akan tetapi, setelah kudesak untuk menjelaskannya padaku,
aku yang jadi kaget dan enggak menyangka sama sekali. Soalnya, Rangga memang bukan ojek biasa, yang hanya bisa dipakai jasa mengantar saja, tapi dia juga bisa menemani, ya, akan yang sedemikian rupa itu. Aku jadi merasa kesenggol waktu itu, soalnya, posisiku sendiri dalam kriteria orang yang sering memakai jasanya. Maaf loh tante, tapi biasanya saya memang menemani ibu-ibu yang kesepian di rumah, bisa nemenin ngobrol dan lainnya, jelasnya. Aku menahan nafas saat mendengar penjelasan Rangga. Dalam hatiku berpikir, masa iya sih ada wanita yang seperti itu, yang karena kesepian ditinggal suami, kemudian memanggil Rangga untuk menemani. Tapi, karena aku juga gengsi mau nanya lebih jauh, aku akhirnya mengalihkan obrolan kami sore itu, hingga akhirnya ponsel Rangga berdering. Ada pesanan masuk, dan Rangga harus pamit untuk segera pergi dari rumahku. Aku tak pernah menduga bahwa pertemuan kembali dengan sahabat anakku itu akan menoreh sebuah kisah-kisah yang akan aku ceritakan di sini, di mana aku dan Rangga bisa sampai seperti itu, padahal dia sepantaran dengan anakku. Sejak sore itu, aku akhirnya sering pulang diantar dan dijemput Rangga, karena ku bilang padanya, lebih baik jadi langganan saja, daripada tante repot nyari ojek terus, mending kamu saja yang antar jemput tante, jelasku padanya. Rangga sangat senang waktu itu, karena dengan begitu, dia nggak perlu repot nyari orderan, terutama kalau sore hari. Aku juga bisa terbantu, soalnya, dari dulu aku memang nggak bisa naik motor sendiri, selalu saja harus diantar. Namun, karena suami sedang tugas di Indonesia Timur, dan anakku kuliah di Yogyakarta, otomatis nggak ada yang ngantar. Aku beneran merasa terbantu karena ada Rangga sahabatnya anakku itu, dia yang akhirnya menggantikan suami dan anakku, untuk menjemput dan mengantarkanku. Aku juga nggak canggung sama Rangga, sebab dari dulu juga, dia sudah sering ke rumahku, dan nginep sama anakku. Dan Rangga juga mulai kembali bisa akrab denganku, karena memang, dari dulu juga sudah sangat mengenal karakterku, sehingga, dia nggak pernah sungkan kalau aku menawari minum kopi dan makan, ataupun jajan dulu, setelah ia mengantarku pulang. Cuma bedanya, saat ini, Rangga bukan anak kecil lagi. Ia sudah tumbuh menjadi pemuda yang lumayan tampan dan gagah, usianya sepantaran anakku, sekitar 21 tahun. Namun, perawakan Rangga jauh lebih bagus dibandingkan anak dan suamiku. Dan yang sama sekali gak aku sadari, yaitu sikap Rangga padaku juga mulai berubah, bukan lagi memandang ibu sahabatnya. Awalnya, aku gak ambil pusing atau penasaran, sama pekerjaan sampingan yang dilakukan Rangga sambil jadi driver ojek. Tapi lama-lama, Rangga seringkali cerita padaku tentang pengalamannya selama kerja sebagai driver ojek online sambil menggeluti pekerjaan sampingannya itu. Akhirnya, aku mulai mengerti apa saja yang sebenarnya kerjaan sambilan yang dilakukan oleh sahabat anakku itu. Banyak kok langganan saya yang umurnya seperti tante, dan saya selalu memberikan yang terbaik, ungkapnya. Memang, anak itu nggak pernah nawarin ke aku, tapi dari nada bicara dan caranya menatap diriku, aku jadi paham akan pikirannya. Hingga suatu sore, pas aku pulang kantor, dan Rangga menjemputku. Kebetulan sekali, pas sampai rumahku hujan deras turun, dan otomatis pakaian kami basah semua, soalnya nggak sempat pakai jas hujan. Mau berhenti pun sudah nanggung karena udah dekat.
Aku menyuruh Rangga ganti pakaian saja dengan bajunya anakku, kusuruh dia ambil sendiri di kamar Tio. Lagian, dari dulu juga dia udah biasa nginap di kamarnya Tio, sewaktu mereka masih sekolah di SMA yang sama. Kamu mandi aja dulu, pakai saja bajunya Tio ya Don, tante juga mau ganti baju, terus masak untuk kita makan, kataku. Wah, maaf jadi ngerepotin nih Tan, mana hujannya mendadak deras lagi, balas Rangga sambil melempar senyum manisnya. Sore itu memang agak berbeda, apalagi saat di motor tadi, Rangga meminta aku merangkul, karena dia harus ngebut, soalnya hujannya juga mendadak deras. Dia langsung menarik tanganku untuk melingkar di pinggang di boncengannya. Setelah mandi dan ganti pakaian, aku masih mematung di depan cermin, memerhatikan keseluruhan. Soalnya, Rangga udah sering juga memujiku, katanya, aku ini dari dulu gak pernah berubah, masih saja cantik dan menarik. Apalagi, ia juga pernah bilang, waktu SMA dulu, dia pernah berhayal jika kelak punya pacar atau istrinya kayak diriku. Awalnya, aku pikir Rangga cuma bercanda dan menghibur hatiku, agar ibu sahabatnya ini merasa bahagia disanjung. Namun, setelah 2 mingguan sering ketemu karena dia ngantar jemput aku, semuanya mulai berubah dengan pelan. Yang dulunya dia adalah sahabat anakku, kini rasanya malah jadi sahabat dan teman curhat bagi diriku. Waktu itu sudah masuk 4 bulan aku tinggal sendirian di rumah. Suami yang tadinya rajin nelpon, kini ia sudah jarang menelponku. Sementara anakku yang udah kuliah semester 4 juga mulai jarang ngabarin aku. Terakhir dia beri kabar, cuma kenalin pacarnya. Ya, namanya juga anak muda, seusia dia kan sedang masa puber pertama. Jadi anakku mulai berani punya cewek, walau tetap saja aku nasehatin, agar kalau pacaran, jangan sampai kebablasan, biar kuliahnya tetap fokus. Selama 4 bulan sendirian di rumah, aku mulai dilanda rasa sepi yang aneh, kayak butuh teman untuk mendengar. Dan entah kenapa pula saat itu, aku malah kembali bertemu sama sahabatnya anakku. Akhirnya, selama 2 minggu kami jadi makin dekat. Rangga juga tahu, kalau selama ini aku tinggal sendirian. Dia juga pintar banget mancing nanya, apakah selama ini suami dan anakku sering nelpon, biar aku nggak kesepian. Hingga tanpa sadar, lewat obrolan ringan kami, aku mulai mengakui kalau aku memang sering kali nggak bisa tidur. Bukan karena kepikiran akan suami dan anakku, tapi karena mulai bosan hanya ditemani bantal guling dan dinding dingin. Setelah ganti pakaian kerja dengan kaos longgar dan celana legging biru, aku keluar. Tapi Rangga nggak ada di depan. Kirain dia udah selesai mandi dan ganti baju di kamarnya anakku. Namun nyatanya, dia masih juga di dalam kamar Tio. Aku pun melangkah untuk manggil Rangga. Hanya saja, pas mau mengetuk pintu, malah udah kebuka duluan tanpa sengaja. Waktu itu, aku jadi canggung, soalnya Rangga baru juga selesai mandi, dan belum rapi-rapi. Dia masih berdiri, dengan hanya handuk padanya, yang sedang sibuk nyari baju di lemari pakaian Tio, kayaknya dia susah nyari baju yang pas untuknya. Tante, bajunya udah gak muat sama saya lagi, ujar Rangga sambil berbalik menghadap pintu. Coba deh tante yang bantuin carikan bajunya, soalnya gak ada yang muat nih bajunya, lanjut Rangga, meminta bantuanku mencarikan baju yang pas untuknya. Aku awalnya ragu, walau itu adalah kamar anakku, tapi karena hanya ada kami saja di situ.
Ditambah lagi, dia juga cuman ada handuk. Kamu cari dulu deh, nanti juga ketemu. Emangnya kamu nggak malu kalau tante ikutan nyari, tanyaku. Rangga malah terkekeh kecil, dan berkata, ya ngapain saya malu, kan tante udah saya anggap ibu sendiri toh. Saya kan dulu juga udah sering tinggal di sini, biasanya juga, kalau saya menginap di rumah ini, tante selalu ngomong, anggap saja rumah sendiri, ujar Rangga. Karena dia bilang kayak gitu, aku pun melangkah masuk dan membantunya nyari baju yang pas untuknya. Aku mencoba mencari di lemari, mungkin saja ada yang pas sama Rangga. Soalnya, badannya Rangga sudah jauh lebih berkembang. Ku coba cari di tumpukan atas ternyata nggak ada, di tengah juga nggak ada. Jadi aku menunduk nyari di tumpukan yang paling bawah. Sementara Rangga sambil tetap berdiri di belakangku, terkadang dia hendak maju, seperti mau membantuku. Lumayan lama aku nyari bajunya, namun nggak ketemu juga, sampai agak lama juga aku harus menunduk seperti itu. Lalu tiba-tiba aja, suara Rangga terdengar dekat banget di belakang telingaku. Cari lagi saja Tan, siapa tahu ada. Suaranya pelan dan lirih, tapi nada suara Rangga agak beda, seperti ada makna tersembunyi. Iya, ini kan tante lagi nyariin, tapi belum ketemu juga, balasku. Saat itulah Rangga semakin maju, dan akhirnya, sesuatu permulaan pun dimulai. Saat itu, Rangga langsung memberi rangkul dari belakang, sembari memberikan salam pertemuan pada leherku. Aku nggak tahu kenapa kondisi semuanya bisa sampai seperti itu, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku juga ikut terjatuh dalam jurang tersebut. Soalnya, sudah 4 bulan lebih aku jauh dari suami dan anakku. Aku merasa seperti punya teman dengan kehadiran sahabat anakku. Setelah itu, dia langsung memindahkan kain yang ia bawa, dan saat itu aku begitu terkesima dengan sesuatu yang sangat indah tersebut. Dengan bantuannya, aku langsung memakannya dengan perlahan, sembari sesekali mengerjakan dengan tanganku sendiri. Setelah semua terasa cukup, ia membantuku memindahkan semua yang kubawa. Lalu, dari arah belakang, kapal yang sudah siap berlayar itu pun mencoba menelusuri lautan samudra. Entah berapa lama kami dalam pelayaran menyurusi lautan, hingga tiba-tiba, karena gejolakan hati yang sudah merenggutku, aku tak segan untuk meminta berganti haluan. Aku mencoba berpindah haluan untuk bekerja dari atas kapal, dan Ranggaku suruh bersantai saja, agar aku bisa bekerja dengan leluasa. Karena terlalu nyaman, hingga beberapa kali banjir dan tsunami samudra melanda, hingga membanjiri lokasi tersebut. Sungguh pengalaman hidup yang sangat berkesan bagiku, karena baru kali itu aku mendapatkan kebahagiaan yang tiada akhir dari pekerjaan yang menguras tenaga itu. Dan gara-gara itu juga, aku jadi tahu tentang pekerjaan sambilan yang dilakukan Rangga, selain menjadi driver ojek online. Hanya saja, bedanya dengan langganan yang lain, mereka harus membayar ongkos untuk Rangga. Sedangkan aku, ia memberikan sesuatu itu secara gratis, soalnya, Rangga memang udah lama sekali bercita-cita bekerja denganku. Walau aku ini adalah ibunya sahabatnya sejak masa SMA dulu. Malam itu, hujannya deras banget dan juga lama. Sampai malam jam 9 juga belum berhenti. Aku kebangun pukul 9, hujan mulai agak reda, jantungku kembali berdebar waktu lihat Rangga di samping. Aku nggak tahu, berapa lama tadi pekerjaan itu terlaksana. Sampai aku sempat ketiduran pulas.
Rangga juga masih lelah banget di samping, aku segera meraih pakaian dan kembali dengan rapi. Kemudian, aku beranjak dari ruangan anakku. Malam itu, aku memasak untuk makan malam, soalnya, kata Rangga, ia kangen sama masakanku kayak dulu. Sambil aku masak ikan bawal sambal terasi, sama sayur bening bayam di dapur, aku jadi senyum-senyum saja sendirian. Aku nggak ngangka, kok bisa-bisanya sore itu mendadak hujan deras, saat Rangga jemput aku pulang dari kantor, sampai kami abis kuyup. Kenapa juga akhirnya aku nyuruh dia bersih-bersih dan ganti baju dengan pakaian anakku. Padahal, Rangga tadinya mau pulang, tapi aku juga merasa bahagia banget saat itu, karena sahabatnya anakku ternyata sudah jauh berbeda, dia nggak kayak dulu. Rangga juga selalu memujiku, katanya aku awet muda, dari dulu nggak berubah, tetap cantik baginya, makanya saya akan senang kalau bisa membuat tante bahagia. Seperti itulah bisikan Rangga tadi, yang masih terngiang di telingaku. Akhirnya, malam itu aku sama Rangga makan malam barengan sekitar jam 9 malam lewat. Dan setelah itu, baru Rangga pamit pulang. Sebenarnya, aku mau nawarin dia nginep saja di rumah ini, lagian dulu dia udah sering juga menginap sama anakku. Tapi Rangga menolak dengan halus, soalnya dia masih ada kerjaan dengan pelanggannya yang lain lagi. Sejak saat itulah hubunganku dengan sahabatnya anakku semakin akrab, dan kami jadi dekat sekali satu sama lain. Rangga yang selama ini sudah yatim piatu sejak kecil, seperti menemukan sosok ibu dalam diriku, ibu kandung dari sahabatnya anakku. Anakku pun akhirnya bisa kembali menghubungi Rangga, karena tiap kali Rangga ke rumahku, dia pasti nelpon pada anakku. Persahabatan mereka kembali terajut. Kalau anakku kuliah di Yogyakarta, sedangkan Rangga bekerja di sini bersamaku. Setelah hujan sore itu, semuanya memang berubah dalam hidupku. Walau aku jauh dari anak dan suami, namun, aku bahagia. Aku nggak pernah merasa sendiri dan kesepian lagi, karena ada sahabatnya anakku yang selalu siap menemaniku. Pernah juga suatu malam, Rangga menginap lagi di rumahku. Semua karena anakku yang meneleponnya dan menyuruhnya. Kata anakku, Ga, kamu temanin ibuku ya bentar, soalnya ayah sedang tugas kerja jauh di Indonesia Timur, pesan anakku. Sebagai sahabatnya, Rangga pun segera saja meluncur ke rumahku. Padahal, waktu itu sudah jam 10 malam. Dan pasti deh, kalau dia nginep di rumah, rasanya suasana rumahku jadi makin hangat dan semakin berwarna. Walau kadang aku juga merasa malu, kalau harus terus-terusan ngerepotin Rangga. Tapi, mau gimana lagi, memang aku sedang butuh teman, dan kebetulan, kerjaan sampingan Rangga yang seperti itu. Hingga akhirnya, masa tugas suamiku sebagai pengawas proyek di Indonesia Timur berakhir, dan suamiku pulang. Rangga tetap akrab sama aku suami, karena suamiku tahu, kalau Rangga itu adalah sahabat anak kami sejak SMA. Malah suamiku juga sering nawarin Rangga untuk makan malam di rumah kami, dan juga nginap saja di kamar Tio anakku. Anggap saja rumah kamu sendiri ya Ga, kalau butuh apa-apa, minta saja ke tante sama om, anggap saja tante sebagai ibu sendiri, kata suamiku ketika Rangga datang ke rumah lagi. Sampai akhirnya, entah keajaiban apa, di usia yang ke-52 tahun, ternyata aku masih bisa halimah anak kedua. Suamiku senang sekali, karena selama ini,
Kami mikirnya cuma punya anak satu-satunya yang sudah kuliah. Sementara anakku juga sangat senang, ia tahu kalau dia akan punya adik, walaupun usianya sangat jauh berbeda jarak. Kini, anak keduaku cowok, udah berusia 3 tahunan. Anakku yang besar udah selesai kuliah, dan udah dapat magang kerja. Sementara Rangga juga sudah pindah ke Jakarta, karena akhirnya ia mendapatkan pekerjaan yang lebih layak untuknya, dengan gaji yang sesuai. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak ceritaku, dan sampai jumpa lagi di kisah menarik lainnya.